LiDAR, ada juga dari Yellow Scan, kemudian kami juga ada di GI, dan untuk alat-alat laut, untuk multi beam kami ada di Norbit dan lain sebagainya. Ini untuk produk solution kami, jadi kami itu misinya jadi one stop solution untuk alat survei pemetaan. Jadi gak cuma jual GNSS aja, total station aja. Jadi bagaimana kami mengintegrasikan beberapa produk solution kami punya menjadi satu solusi untuk kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Ada GNSS, total station, kemudian aerial photogrammetry, scanner juga, kemudian autopilot untuk detector, GIS solution, automatic weather station, ada juga UAV lidar. Nah, kita kenalan dulu dengan Wingtrawan Gen 2. Jadi, Wingtrawan Gen 2 itu seperti apa sih? Sebelum kita ke Wingtrawan Gen 2, kita kenalan dulu dengan Wingtra. Wingtra itu adalah perusahaan berasal dari Swiss yang memang fokus untuk produksi drone survei dan mapping. Jadi, sudah ada established di Switzerland sana dari tahun 2016, kemudian bekerja sama dengan kami dari tahun 2017, dan dari 2017 itu sampai dengan sekarang, kurang lebih berarti mau 6 tahun, ini adalah klien-klien kami di seluruh Indonesia. Jadi, portofolio yang menggunakan Wingtrawan Gen 2 VTOL drone ini tidak hanya dari satu segmen saja, tetapi mulai dari perkebunan, kemudian pertambangan, oil and gas, kontraktor, kemudian konstruksi juga, ada pemerintahan juga. Jadi, memang Wingtrawan Gen 2 ini bisa dipakai hampir di semua industri. Nah, untuk pemakaiannya seperti apa? Kalau misalkan Bapak Ibu nanti ada pertanyaan untuk kebutuhan Bapak Ibu, silakan bisa kontak kami di Hidronap. Dari penggunaan Wingtra di Indonesia, memang kebanyakan yang nomor satu itu kami harus apresiasi Perkebunan Nusantara sudah memiliki 16 unit, dan kemudian yang lainnya perlahan sudah mulai menambah gitu. Kita selanjutnya. Jadi visi misi kami atau khususnya di Wingtra itu simpel saja. Jadi kami ingin memetakan secara luas, kemudian cepat, dan juga di mana aja. Kemudian ini adalah ready to fly package. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengoperasikan Wingtra, komponennya sangat simpel, sangat sederhana. Jadi ada drone, dia udah build up seperti ini, tidak perlu dirakit-rakit, jadi tidak akan ada akan less human error, jadi tidak akan banyak human error karena ini sudah build up already pabrikan. Kemudian untuk controllernya juga cukup pakai tablet di sini, tabletnya pun tablet Android. Kemudian, kemudian di sini juga dilengkapi dengan telemetri, telemetri untuk komunikasi dari drone ke tablet. Telemetri ini secara spesifikasi itu bisa menjangkau 10 km, walaupun bentuknya sangat kecil, tapi untuk jangkauan itu bisa sampai 10 km. Kemudian baterai jenisnya Li-ion, dia dibekali 2 set setiap pembelian, tapi ini nanti adjustable, bisa ditambah ataupun bisa ditambah lah ya intinya. Nah, yang menarik dari si baterainya Wingtra ini adalah dia tipenya Li-ion dan juga powernya kurang lebih 99 watt hour. Jadi ini bisa dibawa ke kabin pesawat. Jadi untuk kalau misalkan Bapak Ibu ada keperluan mapping di beda pulau di Indonesia, misalkan Bapak Ibu base di Jakarta tapi site-nya itu di Kalimantan, jangan khawatir untuk mengirim si baterai ini melalui forwarder gitu. Jadi si baterai ini akan bisa dibawa oleh Bapak Ibu sekalian dengan drone-nya melalui kabin pesawat gitu, karena powernya hanya 99 watt hour. Kemudian nanti dibekali charger, kemudian ada basic spare part seperti propeller, dan juga nanti ada side stand dan juga middle stand gitu. Jadi hanya ini saja untuk ready to fly package-nya. Kalau Bapak Ibu sudah ada ini sudah langsung bisa diterbangkan. Cara terbang Wingtra, kalau take off seperti ini, vertikal. Kemudian kalau mau ambil data, dia akan transisi menjadi horizontal. Dan dia akan landing juga sama secara vertikal. Jadi simpel saja, naik vertikal, misi transisi horizontal, turun lagi vertikal. Ini adalah tampilan dari flight screen-nya yang ada di tablet. Jadi kalau lihat dari sini semuanya sudah user friendly, jadi nggak perlu bingung-bingung. Jadi ada safety parameter di sini terkait penerbangan kita.
Di bagian bawah ada distance-nya, maksudnya ini adalah jarak tempuh, kemudian waktu kita mapping, kemudian total areanya berapa, image-nya berapa, di sini sudah ada keterangannya langsung ada di tablet gitu. Dan kemudian di sini juga salah satu feature yang menarik dari Wingtra. Jadi apabila walaupun spesifikasi itu di 59 menit untuk satu kali terbang. Jadi kalau Bapak Ibu punya area yang diestimasi terbang yang ini 1 jam 40 menit, ini tidak mungkin diselesaikan dalam satu flight. Nah, tapi yang menarik dari Wingtra, dia bisa resume flight. Jadi misalkan Bapak Ibu terakhir misi adalah di titik ini, tinggal jadi si drone-nya tinggal di return to home, kemudian Bapak Ibu ganti baterai, kemudian nanti bisa langsung terbang lagi, itu nggak lama, cuma 5 menit aja lepas pasang baterai, kemudian diterbangkan lagi, nanti si drone-nya akan melanjutkan misi dari titik terakhir yang dia terbang gitu. Untuk workflow juga enggak kompleks, ini sangat simpel. Yang pertama, kalau Bapak Ibu memiliki planning yang katakanlah ingin mapping lebih dari 10.000 hektar, tentunya akan lebih nyaman kalau kita flight planning-nya di kantor. Jadi nanti ke lapangan kita tinggal langsung upload flight plan-nya kemudian langsung terbang. Jadi kami juga Wingtra juga dibekali dengan Wingtra Hub, jadi nanti kita bisa flight planning di kantor dengan PC laptopnya. Kemudian terbangnya secara vertical take off, setelah itu kita mapping, setelah mapping kita ambil data dari SD card langsung ke kita geotagging dan juga data processing. Setelah itu kita bisa analisis, karena ini nanti data yang dari Wingtra itu sudah survey grade, karena sudah ada PPK dan lain sebagainya. Nanti untuk analisis pun Bapak Ibu juga bisa mempunyai advance analytic gitu, karena ini sudah survey grade. Untuk beberapa pilot, jadi kalau untuk yang high end, untuk kamera RGB ada 61 megapiksel, kemudian ada 42 megapiksel, ada juga yang entry level ada di A6100 24 megapiksel, untuk pemetaan 3D ada di oblik menggunakan Sony A6100 juga. Untuk analisis kesehatan tanaman atau yang membutuhkan multispektral sensor, kami pakai Mikasen 3D HP yang sudah ada pankromatiknya. Dan juga satu lagi yang akan kami launching setelah ini. Nah, untuk Wingtra Picture sebenarnya ini mungkin untuk beberapa orang sudah familiar ya. Mungkin saya terus-terusan mengkampanye terkait Wingtra Picture ini apa aja, tapi secara ringkas, yang pertama dia ada Brilliant Solution, jadi untuk GSD bisa sampai 0,7 cm per pixel. Kemudian untuk coverage areanya satu kali terbang bisa 600 hektar menggunakan apa namanya payload yang paling high end. Kemudian dia isi kamera to swap. Jadi tadi ada beberapa payload, termasuk nanti lidarnya. Misalkan Bapak Ibu punya satu drone dan beberapa payload, mau itu multispektral, RGB atau LiDAR pun nantinya, itu nanti tidak perlu kustomisasi khusus, tinggal dipasang pasang lepas aja menggunakan ada baut-bautnya. Jadi ini sangat mudah sekali untuk di swap. Kemudian dia less motor, jadi kan motornya cuma ada 2. Jadi untuk technical issue akan lebih berkurang daripada yang mempunyai motor lebih dari 2. Kemudian dia untuk controllernya dia pakai military spec tablet. Walaupun dia tablet Android, tapi dia sudah military spec. Jadi untuk di lapangan itu juga bisa mumpuni untuk pekerjaan Bapak Ibu. Kemudian ultra high akurasi karena dia memakai metode PPK. Kemudian dia baterai swap and resume, ini saya sudah jelaskan. Kemudian ini yang menarik, setup yang kita butuhkan cukup 5 menit. Jadi nggak perlu Bapak Ibu ngabisin waktu di lapangan untuk ngerakit-rakit si drone-nya. Tapi ke lapangan Bapak Ibu cukup untuk upload misi, kemudian untuk dari pemasangan atau perakitannya hanya memasang baterai dan juga middle stand atau ekor yang di bawah ini. Jadi kami Wingtra khususnya hanya cukup 5 menit untuk setup. Kemudian untuk easy take off landing, karena kalau secara spesifikasi dia hanya butuh area untuk take off di 2 meter kali 2 meter, tapi biasanya kami di 5 meter kali 5 meter. Kemudian satu lagi yang paling penting, dia ada predictive self diagnosis. Ini tuh apa? Jadi Wingtra bisa merasakan sendiri kesakitannya gitu. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan baterainya sudah mau aus, akan ada warning ke tablet.
kalau baterai ini sudah tidak layak misalkan. Kemudian pun kalau misalkan baterainya sudah tidak layak, dia Wingtra-nya akan ngeblok terbang. Jadi tidak akan kejadian nanti di udara itu baterai ngedrop dan sebagainya. Jadi selain untuk baterai, predictive self maintenance-nya juga berlaku untuk kamera, servo, PPK dan lain sebagainya. Ini ada video bagaimana kita menerbangkan Wingtra dari awal kita mendirikan base station sampai nanti kita geotagging. Dan disclaimer, karena Wingtra ini sangat mudah digunakan, jadi sebenarnya sama satu orang aja cukup untuk dioperasikannya, seperti ini. Jadi biasanya kami pasang base station dulu. Base stationnya nggak perlu yang high-end, cukup yang dual frekuensi dan bisa login 1 Hz. Kemudian apabila pengen presisinya lebih bagus, konsisten bisa pasang DJP. Nah, untuk pembawaan drone-nya ada beberapa cara. Yang pertama bisa pakai harness seperti ini atau very listrik yang seperti tas, jadi lebih ringan bawahnya. Selain case-nya, kita juga bisa lihat ada apa aja yang di pilot box. Nah, untuk memasang Wingtra yang tadi saya bilang cuma 5 menit, karena cukup untuk memasang ekornya saja seperti ini. Nah, ini adalah controllernya Wingtra, dan ini telemetri yang saya sampaikan 10 km, jadi nggak perlu ribet memasang antena. Untuk baterai tinggal dipasang, jadi dia sistemnya satu set kanan kiri AB. Powernya tadi seperti yang saya sampaikan 99 watt, jadi aman untuk handband. Kemudian kita cek kameranya dan SD kalau sudah terpasang. Nah, Wingtra hanya butuh pre-flight checklist ini secara otomatis. Jadi semua pengecekan dilakukan secara otomatis. Jadi ini cek flaps, kemudian kita cek angin. Wingtra bisa terbang kalau angin dikurangi untuk kurang dari 8 meter per second. Take off-nya seperti ini. Kemudian apabila di tengah-tengah misi kita kehabisan baterai, kita tinggal return to home aja. Setelah drone-nya landing, baru kita nanti ganti baterainya untuk melanjutkan atau resume flight-nya. Nah, kalau sudah selesai dipasang lagi, kita bisa langsung ya untuk resume flight-nya seperti ini. Dan kita ada lihat statusnya juga di situ lengkap. Tinggi terbang, jarak dari drone ke controllernya, angin dan sebagainya. Kalau nanti di area landing tadi ada untuk kita landing, kita bisa gerakan virtual joystick-nya maju mundur depan belakang untuk lebih sehat. Oke, kalau sudah selesai, ini juga gampang untuk tinggal kita lepas top power, masukkan baterai lagi ke pilot box. Kemudian kita lepas ekornya.
Kalau kegiatan di lapangan sudah selesai, kita cukup ambil SD card yang ada di kamera untuk selanjutnya kita proses geotagging di WinRAR Hub. Prosesnya ini pun hanya membutuhkan dua data. Yang pertama data flight kita yang ada di SD card, dan juga kalau ingin proses geotagging GPK juga bawa data RINEX dari base station yang sudah kita pasang sebelumnya. Nanti di sini kita input untuk koordinat dari benchmark yang tempat base station kita tadi berdiri. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita bisa start geotagging. Jadi langkah-langkahnya hanya itu saja. Masukkan base file, base location, kemudian untuk pilih flag-nya yang mana. Ada 6 step, tapi ini semuanya otomatis. Jadi kita nanti terima datanya aja. Terima jadi datanya akan ada di folder output namanya. Itu sudah berupa file exif. Jadi sudah ada foto yang sudah berkoordinat. Gitu. Kalau sudah diproses geotagging, selanjutnya kita bisa proses ortonya di perangkat lunak sesuai dengan yang Bapak Ibu gunakan biasanya. Oke, itu tadi terkait Wingtra, dan sekarang di 2024 ini apa saja sih upgrade-nya? Jadi Wingtra itu tiap tahun ke tahun pasti akan ada inovasi, karena karena Wingtra sangat fokus di drone survei dan mapping, jadi tiap tahun ke tahun pasti ada yang kita improve gitu. Jadi kita akan menyesuaikan dengan teknologi yang ada pada saat ini gitu. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki Wingtra, jadi sekarang untuk software, update proses dan lain sebagainya, update firmware dan lain sebagainya itu sekarang bisa melalui internet. Jadi kalau misalkan biasanya kan pakai SD card, kita masukkan dari tablet, kita masukkan ke drone. Nah, kalau sekarang tidak perlu. Fitur itu masih ada yang lama, tapi yang baru juga ini ditambahkan. Jadi kalau sebelumnya itu memindahkan SD card dari tablet ke body drone, kalau yang ini tinggal di tinggal di tablet, dipencet aja untuk kalau ingin update firmware. Jadi tidak perlu memindahkan SD card dari tablet ke body. Kemudian yang kedua, ini yang menarik. Jadi Wingtra itu tahun ini mengeluarkan Ultra Charge Plus. Jadi apa sih bedanya dengan charger yang sebelumnya? Kalau charger yang sebelumnya sesuai spesifikasi yang sering saya sampaikan atau teman-teman dari Hidronap sampaikan, normalnya seperti itu. Jadi charge kita dari 0 tuh kurang lebih 1 jam. Kalau dengan Ultra Charge ini sebenarnya waktu chargingnya sama saja, hanya saja untuk flight time-nya dia akan ada kenaikan sekitar 10%. Jadi kurang lebih 5 menit atau 5-6 menit tambahan gitu dari baterai yang biasanya flight time yang biasa kita gunakan. Kemudian yang ketiga nanti yang akan dijelaskan oleh pembicara yang kedua tentunya adalah LiDAR pilot, dan yang keempat yang kelima nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman atau tim business development dari PT Hidronap Teknika Tama. Jadi Bapak Ibu yang sudah menggunakan Wingtra, silakan untuk kontak business development dari PT Hidronap Teknika Tama untuk kita update lebih lanjut apa saja sih update 2024 untuk pengguna Wingtra saat ini gitu. Mungkin dari saya sekian, jadi selanjutnya tinggal ke new pilot update yang mana itu adalah LiDAR dari Mas Faiz. Tapi sebelumnya itu ada pertanyaan Q&A dulu ya Mbak Pratista. Iya benar Mbak Bella. Nah ini kebetulan dari Bapak Ibu yang sudah hadir memberikan banyak sekali pertanyaan nih Mbak. Jadi tidak tahu apakah ini bisa dijawab secara langsung saat ini karena ya keterbatasan waktu. Jadi mungkin Mbak Bella bisa memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab secara langsung yang memungkinkan. Lalu pertanyaan lainnya yang mungkin belum berkesempatan untuk dijawab secara langsung akan dijawab dengan typing answer di Q&A-nya atau mungkin akan dijawab langsung nanti melalui kontak yang telah diberikan. Jadi mungkin dari Mbak Bella silahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Oke, saya akan pilih dari Pak, karena yang langsung terlihat Pak Nur Cahyo ini ya. Pak Nur Cahyo, untuk area berbukit berapa jauh telemetrinya? Jika
jika terjadi lost connection, bagaimana pengamanannya. Sebenarnya untuk secara spesifikasi ya Pak ya, itu di 10 kilometer. Cuman kalau kejadian di area berbukit, itu akan sangat bervariasi, jadi nggak ada nilai yang absolut gitu kalau di apa namanya di area berbukit akan range-nya akan di berapa gitu. Tidak seperti itu Pak, tapi intinya kalau di kami spesifikasi itu di 10 kilometer dengan telemetri yang tadi. Tapi best practice yang memang pengalaman yang saya pribadi yang pernah menggunakan itu di 8 kilo. Cuma nanti paling kalau misalkan ada teman-teman yang sudah menggunakan Wingtra yang ada pengalaman sudah pernah lebih dari 8 kilo bisa diinfo juga ya ke kami agar kami bisa sampaikan ke Pak Nur Cahyo. Kemudian pertanyaan keduanya, jika terjadi lost connection bagaimana pengamanannya? Jadi Pak Nur Cahyo di Wingtra itu ada safety parameter. Safety parameternya itu ada beberapa hal sebenarnya, tapi khusus untuk lost connection, jadi di kami itu ada namanya lost connection time. Maksudnya seperti apa? Jadi kita bisa atur seberapa lama Bapak ngasih batasan ke si drone untuk hilang koneksi. Biasanya kami sih meng-set itu di 10 menit. Jadi misalkan Pak, Bapak lagi mapping di tengah-tengah telemetrinya lost gitu ya Pak ya. Dia akan selama 10 menit, karena kita ngasih batasan 10 menit, selama 10 menit dia akan tetap mapping. Tapi ketika setelah 10 menit itu belum dapat aja koneksinya, dia akan automatic return to home. Jadi pengamanannya seperti itu. Pun biasanya kalau misalkan kita lagi lost connection, kemudian kita ngasih waktu 10 menit kepada si drone untuk tetap ngambil data ketika posisi lost connection sebelum balik lagi, biasanya misalkan di 5 menit atau di 2 menit si koneksinya udah balik lagi nih. Nah, biasanya itu nanti nggak akan jadi sisa 8 menit Pak untuk toleransinya, tapi balik lagi ke 10 menit. Untuk set parameter kita ada untuk lost connection, jadi kalau misalkan Bapak sudah ngasih katakanlah 10 menit, ataupun 5 menit, ataupun berapapun itu, nanti best practice-nya diinfo sama teman-teman technical support, dia akan automatic return to home jika sudah melewati waktu yang Bapak batasi ke si drone-nya gitu. Semoga menjawab ya Pak ya, kalau belum menjawab boleh di Q&A lagi. Kemudian boleh satu lagi atau sudah? Sudah aja paling. Waktunya gimana Bapak Pratista? Mungkin ini karena sudah jam 15.08 dan kita masih punya satu pembicara lagi, jadi mungkin untuk pertanyaan untuk sesinya Mbak Bella kita cukupkan sampai di sini ya. Mungkin ini kan ada banyak sekali pertanyaan, nah karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menjawab secara langsung satu persatu, jadi nanti mungkin dari Bapak atau Ibu yang masih ingin bertanya dan belum bisa kami jawab di sini, bisa langsung menghubungi kami melalui website atau mungkin melalui media sosial kami, atau mungkin bisa menghubungi melalui nomor yang ada di poster webinar ini gitu. Kita sangat available, jadi nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut mungkin ya, jika masih ada pertanyaan. Ya, Ya, tapi tapi paralel paralel akan akan tetap tetap saya saya jawab ya Bapak Ibu, tapi melalui type chat gitu. ya paling Ya, dari paling saya dari saya sekian. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktunya, dan juga terima kasih Bapak Risa. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak Risa. Baik, terima kasih banyak Mbak Bella untuk penjelasannya yang sangat mudah dimengerti. Dan mungkin ini kan dari beberapa Bapak dan Ibu ada yang menyatakan bahwa mungkin suara videonya kurang jelas, penjelasannya kurang jelas, dan lain-lain. Jangan khawatir karena ini kan kami record, jadi nanti hasil recordnya akan kami upload di YouTube. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa menonton ulang recording dari webinar ini. Dan apabila menurut Bapak dan Ibu recordingnya masih kurang jelas, silahkan untuk menghubungi kami langsung, untuk mengkontak kami langsung. Bisa langsung ke Mbak Bella, Mas Faiz, ataupun tim yang lainnya. Kontaknya pun dapat Bapak dan Ibu peroleh dari website atau media sosial kami. Jadi stay tune aja dan silahkan cari informasi dari sana. Kami akan fast respon kok Pak Bu. Dan karena ini sudah 15.10, jadi kita masih punya satu pembicara yaitu Mas Faiz. Jadi mungkin kita akan lanjut move ke pembicara selanjutnya saja untuk menghemat waktu. Jadi untuk Mas Faiz, apakah sudah ready dengan pembahasannya?
Oke. Oke, ya saya coba share dulu. Terima kasih, Mbak Pratista. Ya Mas Faiz, kepada Mas Faiz dipersilahkan. Oke, apa sudah muncul Mbak Pratista untuk presentasinya? Benar. Oke, sudah. Oke, ya. Terima kasih. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Salam hangat dari saya dan salam kenal. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait Wing Lidar, yang mana ini produk kita dari Wingtra. Yang sebelumnya Wingtra kita kenal dengan aerial photogrammetry yang sudah terbukti di mana-mana kita uji sudah memenuhi kebutuhan klien. Sekarang kita beralih ke sensor yang bukan beralih, menambahkan sensor gitu atau amunisi baru gitu ya, namanya Wingtra Lidar gitu ya. Oke, jadi mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke. Sebentar. Sepertinya belum. Oke, jadi untuk memulai, mungkin ada beberapa peserta di sini yang masih belum mengetahui apa sih bedanya aerial photogrammetry dengan lidar gitu ya. Jadi yang mana Wingtra itu kan sebelumnya dikenal dengan aerial photogrammetry-nya dengan sensor-sensor kamera yang beragam gitu, dari mulai kamera yang RGB, kemudian multispektral, kita sudah mengadopsi itu. Nah, sekarang kita masuk ke lidar gitu. Jadi yang pertama yang menjadi terlihat jelas perbedaannya adalah kalau kamera RGB atau kamera biasa itu eh, dari sisi kualitas dia tergantung dengan cahaya. Jadi ketika cuacanya agak mendung ataupun menjelang sore, hasilnya pun jadi kurang bagus untuk melihat detail situasi kita di lapangan. Kemudian yang kedua, dari foto udara sendiri bukan berarti dengan intensitas cahaya yang terbatas atau intensitas cahaya tertentu gitu agar dapat hasil yang bagus. Tapi foto udara itu juga cocok digunakan untuk area yang terbuka, yang clear area gitu. Jadi yang sudah terbuka areanya. Itu untuk foto udara sangat cocok digunakan, khususnya menggunakan Wingtra ini. Kemudian yang ketiga, dari outputnya sendiri mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal dengan namanya ada ortofoto gitu ya. Ortofoto yang kita memiliki foto dengan area yang luas dalam satu file. Itu mungkin dari aerial photogrammetry-nya sendiri. Kemudian dari lidar sensor ini, kita bisa sebut dengan sensor aktif. Jadi kita sudah tidak bergantung dengan cahaya itu sendiri. Yang mana kualitas dari lidar sendiri itu bergantung dengan beberapa sensor atau beberapa part, yang mana part-part ini nanti akan bersinergi ya atau berorkestra gitu untuk menghasilkan data yang akurat. Jadi sensor aktif ini istilahnya kita bisa mendapatkan data itu melalui sistem laser ya. Laser itu kayak data primer yang ditembak langsung dari sensor itu sendiri. Yang mana hasilnya itu adalah titik-titik point cloud atau titik-titik 3 dimensi kalau kita bisa bilang. Oke, kemudian yang kedua, sorry, ini maksudnya yang lidar. Lidar itu cocok untuk digunakan di area yang dense vegetation atau vegetasi yang cukup lebat gitu. Jadi tujuan kita adalah untuk mendapatkan data surface atau terrain di bawah vegetasi itu. Dengan hal tersebut kita bisa menggunakan lidar itu sendiri. Karena lidar ini laser, sehingga untuk mendapatkan data titik di bawah vegetasi, dia akan maksimal jika dibandingkan dengan foto udara itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita dari data point cloud itu sendiri, yang mana akhirnya kita bisa mendapatkan data kontur yang akurat dan reliable tentunya. Nah, ini adalah contoh cuplikan bahwa ada perbedaan atau keterbatasan dari foto udara ketika area tersebut memiliki high vegetation atau vegetasi yang cukup lebat. Kita bisa lihat di gambar atas, itu adalah hasil lidar. Nah, data lidar ini jika kita bisa lihat adalah kita bisa melihat data vegetasi, kemudian kita juga dapat data ground atau surface atau terrain yang lebih maksimal. Di sisi lain, foto udara itu sendiri memiliki
data yang kurang menyeluruh di area yang lebat atau vegetasinya yang cukup tinggi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini LIDAR memiliki kelebihan, yaitu khususnya di bagian area yang bervegetasi tinggi. Ya, oke. Next, jadi LIDAR itu sendiri secara umum tuh penggunaannya untuk apa aja sih? Yang pertama, kita juga bisa melakukan pemetaan topografi hutan, yang mana sudah disebut sebelumnya bahwa hutan ya memiliki pasti ada banyak tumbuhan-tumbuhan ya atau pohon-pohon. Nah, ketika kita ingin mendapatkan data topografi yang lebih maksimal atau lebih cepat khususnya, kita bisa menggunakan LIDAR yang mana LIDAR ini bisa dibawa melalui drone itu sendiri. Kemudian yang kedua juga kita bisa menggunakan LIDAR ini di perkebunan, yaitu dengan untuk melakukan manajemen perairan atau water flow management ya. Jadi kita bisa melakukan planning menggunakan data LIDAR itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan namanya site planning. Site planning biasanya untuk di construction ya. Jadi kita sebelum melakukan pekerjaan proyek itu kita juga harus mengetahui dulu area ini itu seperti apa gitu originnya ya. Jadi kita pasti di areanya biasanya kebanyakan ya masih banyak vegetasi. Kita mau tahu di bawah itu surface-nya seperti apa untuk perencanaan ke depan. Kemudian yang keempat, kita juga bisa melakukan namanya power line management. Jadi kita bisa melakukan analisis power line. Seperti biasanya kalau di power line, kita bisa tahu kelandaian dari kabel itu kira-kira safety atau enggak. Jadi kita bisa lakukan analisis itu sendiri melalui data LIDAR. Kemudian yang kelima, kita juga bisa melakukan penerapan di stockpile, yaitu pengukuran volumenya si stockpile itu sendiri. Kemudian yang keenam, kita bisa update pengukuran situasi di beberapa proyek, dan sebenarnya masih banyak yang lainnya. Ya, untuk industri terkait LIDAR pastinya kita nggak cuma segmentin, nggak cuma satu industri aja. Kita bisa gunakan LIDAR ini di industri seperti plantation, kemudian energi ya, atau mining, dan kemudian construction. LIDAR ini sangat menjadi tools khususnya dalam Wingtra ini untuk bisa menjawab kebutuhan yang lebih maksimal lagi. Oke, jadi kita dengan antusias dan bangga ya khususnya dengan adanya LIDAR ini, di mana Wingtra disebut dengan the fastest drone mapping just got LIDAR. Jadi kita dapat LIDAR sekarang, harapannya bisa menggunakan ini di berbagai sektor yang ya hasilnya akan bisa dirasakan sendiri. Oke, jadi ini cuplikan juga, kita lihat data point cloud-nya ya, data point cloud yang sudah kita dapatkan, di mana kita bisa lihat datanya cukup ya maksimal ya. Oke, sedikit pengenalan juga untuk LIDAR sendiri. The fastest mapping drone just got LiDAR. Ini bentuk Bring LIDAR-nya. efficiency to the next level. No calibration needed. Kita Start nggak perlu mapping with a kalibrasi quick ya. 1-minute Kali penerbangan. initialization. Cover up to Dengan LIDAR ini. 360 Untuk sekali hectares terbang with kita bisa every mencapai flight 300 and process the hektar data lebih you need on dalam the setiap same kali day. terbang. You've never mapped so fast. Get high accuracy terrain reconstruction even under dense vegetation. Trust that your projects are built on the most reliable information. Thanks to high quality, strip-aligned data capture and a user-friendly Wingtra app, anyone with a little experience can get the needed insights right away. Switch payloads as you need and keep a lean fleet. This is your one tool for total terrain intelligence across construction projects. Wingtra LiDAR. It's efficient, easy to use, and reliable. Hear from our satisfied customer. From a timing perspective, with better results, it takes less time with the Wingtra. The fastest mapping drone just got LiDAR. Contact us now and start mapping faster. Ya, seperti itu untuk pengenalan LIDAR-nya. Nah, untuk teknologi LIDAR itu sendiri, yang mana kita gunakan di Wingtra,
atau Wingtra LiDAR ini, yang pertama untuk sensor LiDAR-nya itu sendiri. Sensor laser sendiri kita menggunakan Hesai XT32MX, yang mana LiDAR ini tergolong masuk ke kelas mid-range. Jadi mid-range ini kualitasnya sangat bisa diandalkan ya dibandingkan yang low cost atau yang ya low end gitu. Jadi Hesai ini kita gunakan di berbagai bidang. Kemudian untuk GNSS modulnya sendiri, kita menggunakan Novatel, yang mana ini termasuk market leading ya, atau PPK performance-nya memang sudah dibuktikan gitu. Kemudian untuk IMU-nya sendiri kita menggunakan Inertial Labs, yang mana dengan IMU Inertial Labs ini kita dapat mengurangi langkah seperti strip adjustment. Strip adjustment-nya kita sudah tidak terlalu membuang waktu di situ, karena dengan IMU yang andal kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan dengan cara yang efektif atau efisien. Kemudian dari LiDAR ini kita masih menggunakan Wingtra One Gen 2. Jadi dengan kamera RGB, kemudian multispektral, dan LiDAR itu sendiri, kita masih dalam satu drone. Jadi masih terintegrasi dengan Wingtra One Gen. Sehingga untuk kebutuhannya akan lebih efisien dan fleksibel pastinya ya. Oke, untuk fitur utamanya sendiri dari Wingtra LiDAR, yang pertama, dan ini sudah dibuktikan, adalah Wingtra ini dikenal dengan drone yang simple dan mudah digunakan. Karena dengan dengan desain dan tools-nya sendiri, kita memang didesain dengan part-part yang tidak terlalu ribet ya untuk digunakan gitu. Sehingga ini akan efektif dan ya sangat mudah untuk dioperasikan. Khususnya untuk LiDAR sendiri, yang mana LiDAR ini biasa dengan ya alat ini harus digunakan dengan orang-orang yang expertise di bidang LiDAR. Tapi menggunakan Wingtra LiDAR dengan orang yang pengguna baru, saya yakin akan cepat untuk menggunakannya. Jadi untuk menggunakan LiDAR, kita nggak perlu waktu lama untuk bisa menggunakan. Kemudian yang kedua, Wingtra LiDAR ini juga ya termasuk kelasnya mid-range. Kemudian yang scan rate-nya sendiri, atau kita bisa mendapatkan data point ya. Point itu 640.000 titik per detik. Itu untuk single return-nya. Sedangkan Wingtra LiDAR ini kita memiliki 3 return. Jadi kurang lebih dikalikan saja. Kurang lebih sekitar 2 juta poin per detik untuk laseran itu sendiri. Jadi data kita akan lebih maksimal. Kemudian untuk range-nya sendiri, range LiDAR sendiri sampai 300 meter. Untuk best practice kita, biasanya kita menggunakan di 90-100 meter sendiri. Atau bisa lebih. Ya, tergantung kebutuhan dari masing-masing industri. Kemudian, untuk Wingtra LiDAR sendiri, kita tidak perlu kalibrasi tahunan, sehingga cost kita tidak membengkak juga ya. Sehingga kita fokus untuk benar-benar akuisisi data. Kemudian cakupan areanya, karena ini adalah drone VTOL, fixed wing, jadi daya jelajah dia itu lebih jauh dibandingkan yang biasanya kopter ya. Jadi untuk luasan sendiri kita bisa mencapai di 300 lebih hektar setiap terbang. Sehingga ketika misalnya beberapa kali terbang, kita tinggal kalikan saja. Kemudian akurasinya sudah dibuktikan juga mencapai 3 cm untuk vertikalnya itu sendiri. Oke, kemudian kita ingin tahu posisi LiDAR Wingtra itu sendiri ada di mana sih industri, khususnya di construction ya. Wingtra LiDAR itu akan sangat cocok itu digunakan untuk fase planning atau desain atau site planning ya, karena kita tahu bahwa setiap kali planning atau desain kita awali dengan area-area yang masih origin. Nah, dengan kemampuan LiDAR-nya untuk mendapatkan data point cloud di bawah vegetasi atau penetrasi yang cukup bagus. Jadi kita menggunakan LiDAR ini
eh, jadi lebih pede gitu atau confident. Kemudian untuk lain-lainnya seperti earthworks, kemudian construction progress, dan operation and maintenance bisa juga menggunakan LiDAR, bisa juga dengan menggunakan kamera RGB kita. Karena kamera RGB kita juga ada beberapa tipenya, sehingga untuk kebutuhan-kebutuhan area atau progress untuk menghitung volume segala macam, yang areanya itu relatif terbuka, itu sudah terbukti dan hasilnya akan maksimal. Jadi kita tahu posisi LiDAR itu pasti biasanya digunakan untuk di area yang dense vegetation. Kemudian ini salah satu contohnya juga, kita bisa melihat potongan LiDAR itu sendiri. Kita masih bisa mendapatkan hasil atau surface yang representatif, sehingga untuk LiDAR ini kita bisa gunakan kebutuhan yang lebih luas. Oke, jadi sudah dibuktikan juga bahwa Wingtra itu sekarang kita nggak nggak perlu ada strip adjust di langkah selanjutnya. Jadi kita sudah mengandalkan sensor yang terintegrasi dengan baik, yang mana untuk mid range ini kita nggak perlu buang waktu lagi untuk di strip alignment-nya, sehingga hasilnya pun akan lebih maksimal dan mengurangi waktu pekerjaan. Untuk Wingtra LiDAR workflow sendiri, saya bagi jadi 5. Yang pertama, dengan kondisi Wingtra adalah drone PPK, sehingga kita perlu membutuhkan namanya base station. Nah, base station ini untuk sebagai referensi nanti untuk data LiDAR itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita bisa persiapan dan akuisisi data Wingtra LiDAR-nya, yang mana untuk akuisisi data Wingtra LiDAR sudah dibuktikan bahwa kita waktunya cukup efektif, jadi nggak perlu ada banyak part yang harus dipasang-pasang seperti sayap ataupun propeller dan sebagainya lainnya. Jadi kita cukup efektif ya untuk penggunaan Wingtra itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita proses menggunakan Wingtra LiDAR App, yang mana ini sudah termasuk dari bagian dari Wingtra LiDAR itu sendiri, yang mana hasilnya nanti bisa mendapatkan last format atau point cloud nantinya. Kemudian selanjutnya setelah kita dapat point cloud atau 3D point cloud ya, selanjutnya kita bisa juga melakukan klasifikasi, seperti klasifikasi ground, kita memisahkan ground, kemudian bagian vegetasi, bangunan, kemudian ada power line, tiang listrik, dan sejenisnya. Oke, jadi kita bisa mengklasifikasikan objek di dalam 3D point cloud itu sendiri. Kemudian untuk keperluan pembuatan kontur, dengan kita hasil klasifikasinya ground, kita juga selanjutnya bisa mendapatkan data surface modeling atau terrain, 3D terrain. Dan tentunya kita bisa mengintegrasikan data itu sendiri dengan data-data yang lain. Nah, kita juga bisa koneksikan dengan namanya Trimble Business Center untuk third party software. Setelah mendapatkan point cloud, kita bisa juga selanjutnya melakukan analisis lebih lanjut menggunakan Trimble Business Center ini. Atau kita bisa singkat dengan TBC ya, bukan penyakit. Jadi TBC ini software. Nah, software ini adalah software integrasi, dikenal dengan software integrasi. Kenapa? Karena kita bisa memadukan, menyatukan data, yaitu data dari sensor-sensor seperti laser scanner terestrial, kemudian juga ada alat total station, kemudian GPS, dan macam lainnya, termasuk data-data seperti untuk konstruksi, ada AFC, dan segala macam. Jadi software ini adalah satu software yang bisa mengintegrasikan atau mengorkestrasikan data-data atau data-data alat lain, yang mana itu bisa dijadikan satu dalam satu reference. Itu keunggulan dari TBC. Untuk format datanya kita banyak seperti DWG, DXF, AFC, SketchUp. Untuk last point cloud-nya juga kita banyak support datanya, kemudian save file, line XML, dan lain-lainnya. Nah, jadi di TBC itu kita bekerja atau kita ngolah data itu bukan berdasarkan koordinat aja, tapi kita bisa mendapatkan data mentahnya atau data raw, yang mana kita bisa melakukan editing dan analisis lebih lanjut. Seperti itu. Termasuk kita juga bisa report dan share result menggunakan cloud system jika ingin menggunakan cloud system, sehingga workflow kita akan lebih efektif di lapangan juga dengan di office itu sendiri.
Ya, jadi salah satu contohnya kita bisa lihat di sebelah kanan itu kita membentuk surface melalui TBC. Seperti itu dari data Wingtra LiDAR. Di sini saya akan memperlihatkan dari workflow Wingtra LiDAR khususnya di bagian processing data. Nah, ini proses pengambilan datanya. Pertama kita bisa melakukan proses trajectory ini di aplikasi Wingtra LiDAR. Dan kita bisa melakukan klasifikasi ground, vegetasi, dan lainnya. Dan kita bisa lihat bahwa surface atau ground kita itu cukup tegas, artinya cukup representatif di bawah vegetasi dari data Wingtra-nya itu sendiri. Oke, untuk sampel data sendiri itu juga ada beberapa sampel data. Yang pertama ini kita sudah melakukan akuisisi data koridor menggunakan Wingtra, yang mana berhasil didapatkan ya koridor dengan tinggi terbang 120 meter. Hasilnya seperti berikut. Kita bisa lihat datanya cukup representatif di layar ya. Kemudian ini untuk klasifikasi LiDAR itu sendiri, kita bisa lihat juga yang mana warna merah itu adalah bangunan ya. Kemudian hijau itu vegetasi dan dan coklat itu surface atau ground. Untuk klasifikasi sendiri, sekarang kita sudah banyak ya dengan menggunakan beberapa algoritma termasuk deep learning. Ini salah satu juga untuk cuplikan sampel datanya. Oke, sekarang kita ingin tahu bahwa kenapa sih mesti LiDAR Wingtra. Yang pertama, memaksimalkan efisiensi. Karena kita dari proses workflow sendiri cukup efektif. Dari mulai pengambilan data hingga proses datanya, yang mana kita tadi bisa, yang sempat saya sebut, LiDAR itu dikenal dengan, ya harus dengan orang expert. Sekarang dengan adanya Wingtra LiDAR, memecah itu semua dengan ya, kita orang awam pun bisa menggunakan Wingtra LiDAR ini. Kemudian, dapat insight yang reliable ya. Jadi kita mendigitalisasikan objek tertentu di bawah tanah gitu dengan sensor LiDAR itu sendiri. Kita bisa mendapatkan insight gitu, di area kita tuh seperti apa dengan menggunakan Wingtra LiDAR, yang mana hasilnya 3D. Kemudian simple workflow ini sudah dibuktikan juga dengan beberapa klien kita. Untuk cover setiap kali terbang itu 360 hektaran ya, dengan tinggi terbang 90 meter, kemudian overlapnya 30%. No calibration needed, jadi kita nggak perlu kalibrasi setiap kali terbang. Kemudian high accuracy data, jadi untuk elevasinya sendiri kita bisa maksimal bisa mencapai 3 cm akurasi vertikalnya. Kemudian exceptional strip alignment, jadi kita dengan menggunakan sensor-sensor seperti GNSS dan IMU-nya itu sudah memaksimalkan di stripnya. Kita nggak perlu khawatir dengan stripnya. Kemudian kita sekarang harus fokus ke proyeknya itu sendiri. Untuk belajar alat, kita nggak perlu waktu lama untuk bisa menggunakannya. Jadi fokus on project-nya aja dengan Wingtra LiDAR ini. Kemudian kenapa harus Wingtra? Ini yang pertama sudah terbukti ya, kita tadi di awal disampaikan oleh Mbak Bella bahwa sudah banyak klien yang kita sudah bekerja sama dengan menggunakan Wingtra ini, sudah memenuhi kebutuhan, sudah terbukti. Kemudian yang kedua, mudah digunakan, dan di sini juga sudah terbukti juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan yang terakhir, satu unit drone kita bisa menggunakan beberapa sensor seperti kamera RGB, multispektral, kemudian juga LiDAR itu sendiri. Jadi satu software terintegrasi dengan sensor lainnya yang dimiliki oleh Wingtra.
terima kasih dari saya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Pratista. Baik, terima kasih banyak Mas Faiz atas pemaparan materi Wintra Leader-nya. Nah, ini untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Mas Faiz, bisa langsung menanyakan pertanyaannya melalui fitur Q&A. Jadi nanti akan beberapa pertanyaan akan dipilih oleh Mas Faiz untuk dijawab secara langsung, dan yang lain yang belum berkesempatan untuk dijawab akan dijawab dengan typing answer dari tim Hidronaf. Baik, mungkin untuk Mas Faiz bisa menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan melalui Q&A. Oke, Oke, terima terima kasih. kasih. Jadi di sini ada pertanyaan, nggak tuh saya random aja sih milih. Jadi ini ada pertanyaan dari Bapak Chris ya. Apakah pada proses klasifikasinya bisa secara otomatis atau harus manual? Jadi kita dengan sekarang ya, dengan algoritma yang yang makin masif, makin canggih gitu, untuk klasifikasi sendiri sekarang kita lebih banyak di otomasinya, di otomatis itu sendiri. Oke, kemudian oke, untuk tinggi terbang Wingtra Leader apakah sama dengan Wingtra Drone atau lebih rendah? Oke, mungkin maksudnya tinggi terbangnya Wingtra Leader itu apakah sama dengan tinggi terbangnya Wingtra RGB atau yang sudah existing ya, yang sudah dipakai ya. Jadi untuk secara secara best practice-nya untuk Wingtra Leader sendiri, karena ketika kita ingin mengejar dance-nya atau kerapatan dari ketika itu sendiri, biasanya kita menggunakan best practice-nya tinggi terbang itu 90 meter. Jadi relatif lebih rendah dibandingkan kamera yang RGB. Biasanya kalau kamera RGB atau kamera yang biasa dipakai gitu, itu terbangnya bisa sampai 300 meter, eh, 250 gitu. Ya, itu karena ketika kita ingin ngejar resolusi foto, mungkin itu fine aja 300 meter. Tapi ketika untuk LiDAR, kita habis praktisnya di 90 meter itu sendiri. Yang mana tinggi 90 meter itu sendiri kita bisa mencapai eh, luasan 360 hektar. Ya, karena untuk wing trailer sendiri, overlapnya sendiri kita pasti akan lebih renggang dibandingkan yang foto ya. Jadi bukan berarti ketika foto foto udara itu tingginya ya tinggi terbangnya tinggi gitu, misalnya 300, areanya pasti lebih luas. Lidar karena dengan overlapnya lebih rendah juga pasti luasannya juga lebih ya kurang lebih sama gitu. Karena kita mempertahankan dengan VTOL itu sendiri, VTOL fixed wing yang mana daya jelajahnya dikenal sangat luas untuk kebutuhan mapping. Oke, mana lagi ya? Oke. Oke, untuk produk lidarnya ini apakah juga sudah RGB? Oke, untuk Wingtra lidar sendiri, kita karena khusus ya, karena kita adalah untuk lidar sendiri itu untuk keperluan untuk penetrasi vegetasi ya. Jadi kita tidak fokus di RGB-nya, karena kita fokusnya adalah untuk ngejar dari elevasinya sendiri. Karena ketika kita fokus di elevasi, kita fokusnya di kemampuan dari penetrasinya si leader itu sendiri. Sehingga namun apabila akan dilakukan RGB atau pewarnaan, kita juga bisa dilakukan dengan superimpose atau dengan menggabungkan overlap atau mengoverlapkan itu dengan data ortofotonya. Jadi tetap data LiDAR kita bisa dicapai untuk mendapatkan 3D point cloud yang berwarna gitu ya.
Oke, satu lagi ya. Kemudian ini ada juga pertanyaan, apakah Mitra Gento bisa dikombinasikan memakai kamera multispektral? Oke, kalau untuk multispektral sendiri kita sudah ada, namun bawaannya dengan bawaan Red HP ya, Mica Sense Red HP, yang mana itu kita sudah dibuktikan juga dengan beberapa customer kita, hasilnya cukup bagus. Apa lagi ya? Mungkin itu ya sudah 3 pertanyaan ya, Mbak Radisa. Mungkin untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu juga sudah 15.41. Jadi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan ini dijawab melalui typing answer, mungkin Bapak Ibu sekalian ini ya kita bisa menunggu jawabannya dengan diisi dengan kuis dulu. Jadi sembari menunggu jawaban dari tim Hidronav untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan melakukan kuis, di mana kuis ini terdiri dari 5 pertanyaan. Jadi saya akan share linknya di webinar chat ya, di room chat yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, silahkan klik link kuis yang sudah saya share. Lalu tolong untuk ketika join kuis ini untuk menggunakan nama asli Bapak Ibu ya, karena pemenang dari kuis ini sendiri nanti akan mendapatkan hadiah dari Hidronav, yaitu hadiahnya berupa souvenir yang menarik. Nah, untuk mengklaim itu, maka nama yang digunakan juga nama yang digunakan juga alangkah lebih baik untuk nama asli untuk nanti proses klaimnya bisa benar-benar gitu ya, Bu. Nah, silahkan join. Sebentar, mungkin saya akan share screen dulu. Oke, yuk sembari menunggu. Ya, oke, ini masih dengan namanya tolong jangan aneh-aneh ya, sebisa mungkin tolong dengan nama asli Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi nanti kalau klaim klaim hadiahnya nanti juga kami bisa memverifikasi dengan kontak yang ada. Oke, ini baru 72 dari berapa partisipan? 200. Dari sekitar 200 partisipan. Jadi ayo Bapak Ibu sekalian sambil menunggu jawaban, mari kita kuis karena lumayan loh hadiahnya. Hadiahnya tuh katanya sih souvenir yang menarik dari Hidronav. Menariknya seperti apa saya juga nggak tahu. Ya, masih 85. Ini mari kita cek ada nama yang aneh nggak. Soalnya biasanya kalau kuis-kuis gini banyak namanya yang aneh-aneh gitu, neko-neko. Yang masih ini baru berapa ya? Oke, udah 93. Yuk, masih sedikit ini yang join. Oke, 110 partisipan, kita mulai ya. 845 ya. 8. Oke, 3. Oke, 15.45 kita akan langsung mulai kuisnya. Jadi nanti ini ada 5 pertanyaan, silahkan dijawab dengan sebaik-baiknya. Dan hati-hati ya Bapak Ibu, mungkin karena ini puasa dan udah sore juga, takutnya Bapak Ibu sekalian kurang fokus atau gimana, jadi salah membaca soal dan akhirnya nanti salah gitu, atau gimana. Pokoknya dijawab sebaik-baiknya dan diusahakan untuk tetap fokus gitu ya. Oke, baik, sudah 15.45 dan yang join sudah 113 partisipan. Kita mulai saja. Oke. Kuis dimulai. Start from 3, 2, 1, and go. Yuk, silahkan menjawab pertanyaannya. Semoga berhasil.
ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian mengisi link presensi yang sudah saya share di kolom room chat ya. Presensi ini nanti akan digunakan untuk mengklaim sertifikat dan mengklaim hadiah bagi para pemenang. Jadi penasaran siapa pemenangnya. Masih ada yang belum menjawab. Oke. Udah, karena sudah 15:48, jadi mari kita akhiri permainannya dan siapa yang akan jadi pemenang? Yes. Oke, pemenang nomor 1 dimenangkan oleh Pak Andika. Nah, juara kedua ada Ibu Sania dan juara ketiga ada Pak Alfian Bimanjaya. Untuk masing-masing pemenang mohon untuk men-screenshot layar ya. Nanti klaimnya kami akan menghubungi Bapak dan Ibu sekalian yang nomor 1 dan 2 dan 3. Nah, nanti dari Pak Andika, Bu Sania dan Pak Alfian nanti mohon mengirimkan hasil screenshotan sebagai bukti ikut serta dalam kuis ini. Oke, sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu yang sudah memenangkan kuis dan yang lainnya mohon jangan berkecil hati. Mungkin di kesempatan lain, webinar lain kali, Bapak Ibu juga bisa memenangkan kuis. Nah, ini sebagai early information ya Bapak Ibu sekalian, kami belum mempublishnya di media sosial kami manapun. Nanti dari, ini bisa saya share screen sebentar. Ini kami Hidronav nanti pada tanggal 28 Maret jam 3 sore juga kami akan mengadakan free webinar kembali bertajuk Ramadan Technology Talks. Nah, yang akan menjunjung tema Campbell Extreme 4D Monitoring Solution. Nah, nanti dari Bapak Ibu bisa langsung mendaftar melalui link yang ada di brosur ini. Yang brosur ini nanti kami akan upload di sosial media kami. Jadi stay tune ya Bu ya, tolong ditunggu saja dan harapannya dari kami langsung mendaftar biar kami mendatanya juga langsung cepat gitu. Atau kalau misal nanti telat mendaftar atau bagaimana, nanti bisa langsung menghubungi saya di kontak person yang sudah tertera di sini. Jadi jangan lupa ikut ya Bapak Ibu sekalian karena ini free webinar dan ini tentunya akan sangat informatif sekali gitu. Terutama untuk yang membutuhkan solusi di bidang monitoring ya. Ini sangat-sangat bagus sekali. Oke, mungkin early information-nya sampai situ saja dan karena ini udah pukul 15.50 ya, sudah lebih dari 1,5 jam yang saya janjikan di pertemuan awal tadi. Jadi mungkin webinarnya kami cukupkan sampai cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah bertanya dan sudah mengikuti kuis kami. Dan sekali lagi selamat kepada para pemenang kuis. Adapun bagi pertanyaan yang di Q&A ini kan masih banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini kan belum sempat kami jawab satu persatu. Nanti kalau mungkin masih ingin bertanya, silahkan langsung menghubungi kami, kontak kami, bisa melalui website kami, hidronav.co.id, bisa melalui media sosial kami, di LinkedIn, Instagram, Facebook, semuanya. Bisa Bapak Ibu cek sendiri, nanti ada kontaknya di situ, silahkan dihubungi saja. Kami juga fast respon, dan kami sangat open untuk discuss kepada masalah atau solusi yang Bapak Ibu sekalian butuhkan. Nah, mungkin dari Mbak Bella dan Mas Faiz ada yang mau disampaikan sebelum webinar ini kami tutup? Silahkan. Oke, kalau dari saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir sampai di akhir acara. Sampai tadi juga kami tidak expect kalau misalkan di kuis banyak sekali yang antusias. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan yang belum dijawab tadi seperti yang Mbak Pratista sampaikan, nanti kita akan follow up melalui email. Kemudian apabila Bapak Ibu tadi saya baca beberapa pertanyaan terkait teknis yang memang membutuhkan diskusi lebih detail.
jangan ragu untuk kontak kami aja di teman-teman di PT Hidronapthanika Tama, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Seperti tadi ada pertanyaan terkait berapa idealnya GCP, apakah bisa dipakai volume calculation, bagaimanakah terkait apa kita menyamakan presisi dari data foto udara ini dan sebagainya. Itu bisa kami sampaikan berdasarkan pengalaman kami juga bisa share. Silakan saja bisa dapat menghubungi kami langsung. Terima kasih banyak intinya kalau dari saya untuk waktunya Bapak Ibu sekalian. Selamat berbuka puasa 2 jam lagi untuk teman-teman di WIB. Terima kasih. Mas Faiz? Ya, dari saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Bapak dan Ibu semua sudah antusias untuk ingin tahu gitu terkait LIDAR, Wintra LIDAR ini khususnya. Harapannya Wintra LIDAR ini juga dapat menjadi solusi untuk kebutuhan Bapak dan Ibu ke depannya sehingga kita bisa melakukan kerjasama yang lebih intens lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Bella dan Mas Faiz atas atas apa yang disampaikan. Nah, mungkin kembali mengingatkan untuk Bapak dan Ibu yang mungkin belum mengisi presensi, tolong segera mengisi presensi yang sudah saya share di room chat. Dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi tim Hidronav, bisa dari website dan yang lainnya yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin karena ini sudah pukul 15.54 ya, mungkin dari Bapak Ibu juga sudah tidak fokus, sudah lelah atau mungkin bersiap-siap untuk menyiapkan buka puasa gitu ya. Jadi mungkin webinarnya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah hadir dalam acara webinar Wintra Leader Launch. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu kembali, mungkin untuk berdiskusi langsung atau mungkin untuk terkait teknologi survei pemetaan gitu, khususnya Wintra LIDAR ini. Selamat sore, saya cukupkan sampai sekian. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan selamat menyiapkan buka puasa. Terima kasih. Dan Udah. bentar saya stop record.